Setelah zaman lisan, zaman tulis, dan zaman cetak, manusia berada dalam zaman elektronik. Itulah sejarah manusia yang dijelaskan Marshall McLuhan, seorang ahli teori komunikasi Kanada dalam bukunya yang berjudul The Gutenberg Galaxy. Namun, pernyataan McLuhan yang paling ikonik adalah "The medium is the message" yang diuraikan dalam buku lanjutannya. McLuhan ingin kita berpikir bahwa medium bukan sekedar benda netral. Is not something neutral. It does something to people. It takes hold of them, it roughs them up, it massages them, it bumps them around. Untuk memahaminya lebih jelas, perhatikan smartphone-mu sekarang. Smartphone adalah medium, sedangkan pesan itu membutuhkan penguraian yang lebih dalam. Saat kita membahas pesan, seringkali kita berpikir bahwa itu adalah konten yang kita konsumsi, entah itu berbentuk tulisan, video, atau audio. Namun, bagi McLuhan, pesan adalah dampak dan kemampuan yang dimungkinkan oleh medium yang kita gunakan. Ini seperti smartphone yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain, mengakses informasi, atau bermain game. Fakta ini sekedar menggarisbawahi poin bahwa medium adalah pesan, karena mediumlah yang membentuk, mengendalikan skala, bentuk pergaulan, dan tindakan manusia. Isi atau penggunaan media tersebut beragam dan tidak efektif dalam membentuk bentuk pergaulan manusia. Ini bukan hanya tentang apa yang dapat disajikan oleh medium tersebut. Ini juga tentang bagaimana medium itu membentuk pengalaman, pengambilan keputusan, atau cara kita berinteraksi dengan dunia nyata. Beberapa dekade sebelum internet lahir, McLuhan bahkan telah memprediksi bahwa teknologi akan menciptakan global village. The world is now a global village. A global village. Global village is not created by the motor car or even by the airplane. It's created by instant electronic information movement. Sekarang, kita bisa menyaksikan bahwa desa global itu benar-benar menjadi kenyataan. Internet telah merevolusi komunikasi dan pertukaran informasi dalam skala global. Sayangnya, beberapa orang justru memilih untuk menjauh, menutup diri, dan menolaknya. Suku Baduy Dalam misalnya, yang menginginkan wilayah pemukiman mereka bebas dari jaringan internet. Bukankah hal seperti ini menarik untuk dipikirkan? Kenapa ada orang yang mau hidup seperti itu? Kenapa mereka menolak manfaat dari dunia modern? Seperti yang kita tahu, suku Baduy Dalam sangat memegang teguh konsep pikukuh. Jadi, tidak heran jika mereka sangat berhati-hati terhadap hal baru, termasuk teknologi. Mereka memiliki pertimbangan sebelum menerima sepenuhnya karena paham ada konsekuensi yang harus dibayar. Bukankah ini sangat kontras dengan realitas kita? Kemajuan teknologi kita terima begitu saja. Bagi kita, dunia modern adalah dunia yang efisien, efektif, dan dapat membentuk standar hidup yang menakjubkan. GoFood memberi kita kemudahan untuk membeli makanan dengan sedikit usaha. Netflix menyediakan hiburan yang bisa diakses setiap saat tanpa harus keluar rumah. Media sosial membuka peluang untuk terhubung dengan orang baru secara instan. Kita enggan mengkritik semua kemajuan itu karena percaya bahwa kita memiliki batasan yang sehat dalam menggunakannya. Tapi, apakah batasan yang kita buat benar-benar sehat jika mengabaikan wawasan yang ditawarkan oleh McLuhan dan suku Baduy Dalam? Kenyataan bahwa ketika kita terlalu fokus dengan apa yang kita dapat dan apa yang bisa kita lakukan, kita akan mengabaikan bagaimana sebuah medium bisa mengubah kita dan masyarakat. As movies tend to be the content of TV, and as books used to be the content, novels used to be the content of movies, and so every time a new medium arrives, the old medium is the content, and it is highly observable, highly noticeable, but the real roughing up and massaging is done by the new medium, and it is ignored. Jika mau mengakui, di balik segala manfaat yang tersedia di dunia modern dalam meningkatkan kualitas hidup kita, ada tantangan besar yang membentuk dan mengubah pola kehidupan kita. Internet memang mempermudah kita mendapatkan informasi, tetapi itu juga berkontribusi membuat kita semakin terpecah. Kecenderungan untuk hanya mengonsumsi informasi yang memperkuat pandangan pribadi bisa menjadi penghalang dalam membangun hubungan dengan individu yang memiliki perspektif berbeda. Media sosial memang meningkatkan efisiensi untuk terhubung dengan banyak individu, tetapi itu juga memberi ruang untuk membandingkan hidup dengan orang lain, mempermudah kejahatan yang terorganisir, berita hoaks, atau bahkan percepatan kebencian dan perpecahan antar kelompok. Menjamurnya restoran cepat saji dan makanan instan memang menawarkan kenyamanan bagi mereka yang tidak memiliki waktu untuk menyiapkan makanan di rumah, tetapi itu juga disertai dengan risiko kesehatan. Dalam dunia profesional, kemajuan teknologi memang dapat menyederhanakan banyak proses dalam pekerjaan, tetapi di sisi lain, itu juga menjadi penyebab matinya profesi tertentu.
Meskipun sudah cukup lama menjadi bagian dari dunia modern dengan segala kemudahannya, beberapa dari kita justru merasa semakin sulit mengatur waktu, sulit menghargai diri sendiri, semakin khawatir tentang masa depan, merasa tidak berharga, tidak pernah puas, bahkan merasa hampa. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Menyalahkan masyarakat, pemerintah, atau pihak yang berkuasa atas kekacauan yang terjadi memang menjadi hal yang mudah, namun ini bukan jalan keluar yang tepat. Meninggalkan dunia modern dengan semua manfaatnya juga bukan menjadi pilihan yang realistis bagi kebanyakan dari kita. Kita harus mengakui bahwa menemukan solusi yang cocok untuk semua orang memang menjadi sesuatu yang sulit, mengingat banyaknya tantangan yang ada di dunia modern dan beragamnya kebutuhan antar individu. Tapi, jika mau menyederhanakannya, di series ini kita akan membahas 3 tantangan besar yang kita hadapi di dunia modern. Pertama adalah hubungan, kedua menghadapi realitas, dan ketiga, menghadapi perubahan. Aku tidak menjanjikan bahwa ini akan sepenuhnya mengatasi masalahmu, tapi aku harap ini bisa menyoroti kelemahan cara hidup yang mungkin bisa diperbaiki. Jadi, untuk mencapainya, pendekatan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang akan kita peroleh? Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu bagaimana dunia modern mempengaruhi cara kita memandang sebuah hubungan. Modernisasi ditandai dengan semakin meluasnya integrasi teknologi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti penemuan inovatif dalam dunia kesehatan, inovasi dalam transportasi, kontribusi dalam arsitektur, dan lain-lain. Namun, di balik transformasi positif itu, ada konsekuensi yang kurang diperhatikan. Penekanan masyarakat pada pencapaian yang cepat dan perkembangan yang berkelanjutan membentuk beberapa individu menjadi makhluk yang tidak pernah puas. Mereka terus ingin mendapatkan lebih banyak, lebih baik, dan lebih baru dari apa yang dimiliki sekarang. Mereka bersikeras bahwa pakaian bermerek adalah suatu kebutuhan, meskipun beberapa orang menganggapnya sebagai sesuatu yang mewah. Mereka bersikeras bahwa mengganti smartphone setiap kali model terbaru dirilis adalah suatu kebutuhan, meskipun beberapa orang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak krusial. Terlebih lagi, media sosial, majalah selebriti, atau TV yang terus-menerus memborbardir kita dengan gambaran bagaimana kehidupan seharusnya, bagaimana kesuksesan seharusnya. Ini tidak hanya membuat garis yang membedakan kebutuhan dan keinginan menjadi semakin tidak jelas, tetapi juga cenderung meningkatkan budaya perbandingan. Kita lebih mudah untuk meremehkan kondisi kehidupan saat ini, bahkan diri kita sendiri, ketika tidak bisa mencapai standar yang dipamerkan dan didefinisikan orang lain yang dianggap lebih sukses. Sekalipun itu diniatkan sebagai sesuatu yang baik, terdapat tren yang bisa kita amati di mana individu semakin mengaitkan kebutuhan mereka dengan hal yang bersifat material. Semakin lama itu terjadi, semakin besar resiko kita kehilangan pandangan akan pentingnya pengalaman bersama dalam sebuah hubungan. Semua yang kita lakukan hanya tentang kebahagiaanku, tujuanku, impianku. Semuanya adalah tentang aku. Tidak ada ruang tentang kita. Pergeseran ke arah individualisme dan materialisme ini membuat kita enggan berusaha untuk menjalin hubungan yang bermakna. Selalu bergantung pada diri sendiri dianggap menjadi hal yang pantas untuk dilakukan. Pertanyaan yang sebaiknya kita tanyakan bukanlah apakah itu hal yang benar atau salah, tapi apakah itu sehat untuk psikologis kita. Mungkin dalam konteks tertentu itu tidak akan terlalu mempengaruhi kita secara signifikan, tetapi tidak memiliki hubungan yang bermakna dalam jangka waktu yang lama bisa melemahkan sistem pendukung yang berkontribusi pada kesejahteraan emosional. Kita akan semakin sulit menjalani kehidupan yang lebih tenang karena tempat berlindung saat berada dalam masa sulit dan tempat berbagi kebahagiaan saat berada dalam puncak pencapaian tidak tersedia. Bukankah ini menambah kesulitan kita untuk bertahan dalam dunia modern yang terus berkembang? Meskipun ada faktor-faktor lain yang berkontribusi, sulit untuk mengabaikan fakta bahwa hubungan yang bermakna menjadi komponen penting dari kehidupan yang memuaskan. Jadi, seperti apa hubungan yang bermakna itu? Seperti yang kita ketahui, kita memiliki berbagai macam bentuk hubungan seperti hubungan keluarga, hubungan romantis, profesional, dan hubungan persahabatan.
Yang menarik adalah, di antara semua hubungan itu, hubungan persahabatan memiliki posisi yang berbeda dalam membantu kita bertahan di dunia modern, yaitu mampu menawarkan lingkungan yang lebih fleksibel yang ditandai dengan peran dan tanggung jawab yang tidak terlalu kaku. Maksudnya begini, dalam hubungan persahabatan, peran dan tanggung jawab seringkali dibentuk berdasarkan faktor internal. Pihak-pihak yang terlibat memiliki otonomi untuk menetapkan aturan dan batasan mereka sendiri, sehingga menciptakan lingkungan yang didasarkan rasa saling pengertian. Sementara dalam hubungan lainnya, pengaruh budaya, masyarakat, atau aturan pemegang kekuasaan berkontribusi pada peran dan tanggung jawab yang cenderung kaku. Kita diwajibkan untuk melakukan ini dan tidak melakukan itu. Dengan kata lain, batasan dan harapan seringkali dibentuk dengan melibatkan tekanan eksternal. Alhasil, tindakan kita lebih terbatas dan sulit menciptakan interaksi yang otentik sesuai dengan diri kita. Di sini, kita bisa melihat bahwa hubungan persahabatan layak untuk selalu kita usahakan karena itu bisa menyediakan lingkungan yang suportif di mana kita tidak dihakimi meskipun ekspresi tindakan, pikiran, atau perasaan kita berbeda. Namun, tidak semua persahabatan menciptakan lingkungan seperti itu. Jadi, mari kita belajar dari Aristoteles. Tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun lebih dari 2000 tahun setelah kematiannya, beberapa pemikiran Aristoteles masih relevan dalam kehidupan modern. Di antara pengaruhnya dalam berbagai bidang, pengamatannya tentang 3 jenis hubungan persahabatan layak mendapatkan perhatian kita. Menurutnya, persahabatan yang memiliki ikatan emosional paling lemah dan manfaat kebahagiaan paling rendah adalah persahabatan yang didasarkan pada kepentingan satu sama lain. Contohnya, dalam dunia kerja, di mana hubungan antar karyawan seringkali hanya dimaksudkan untuk tujuan profesional atau untuk memajukan karir masing-masing. Pihak-pihak terlibat yang hanya mendasarkan usahanya pada keuntungan yang diterima membuat hubungan ini bersifat tidak permanen. Artinya, ketika manfaat yang didapatkan berkurang atau berakhir, hubungan tersebut dapat terputus secara alami. Jenis persahabatan yang kedua adalah persahabatan yang didasarkan pada kesenangan. Jenis hubungan ini terbentuk karena adanya kesamaan minat, hobi, atau aktivitas rekreasi dari kedua belah pihak. Meskipun hubungan ini lebih bersifat emosional dibandingkan sebelumnya, ini masih tidak menjamin ketahanan yang lama. Setelah selera atau preferensi orang yang terlibat berubah, hubungan bisa berakhir. Bentuk persahabatan tertinggi adalah persahabatan yang didasarkan pada kebajikan. Persahabatan jenis ini ditandai dengan hubungan kuat antar individu yang berakar pada keterbukaan kekuatan dan kelemahan, kebaikan dan keburukan, agar bisa memahami emosi lebih dalam, menghormatinya, serta dapat memberikan umpan balik yang membangun satu sama lain. Meskipun persahabatan yang didasarkan pada kebajikan membutuhkan niat, waktu, dan usaha yang lebih, kualitas yang ada akan berkontribusi pada ketahanan dan kelanggengan hubungan. Mungkin pandangan Aristoteles tentang 3 jenis persahabatan terlalu sederhana dalam kompleksnya hubungan di dunia modern. Tapi setidaknya itu bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas bahwa hubungan yang bermakna melibatkan harmoni ketiganya. Hubungan bukan hanya sekadar transaksi yang bergantung pada pertukaran keuntungan atau pengalaman menyenangkan, melainkan juga melibatkan kepedulian terhadap nilai masing-masing individu dan cara unik mereka dalam bertindak. Dengan harmoni ini, kita bisa memenuhi kebutuhan emosi dan membentuk kehidupan sosial yang lebih kaya dan seimbang. Pertanyaan berikutnya, pendekatan apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkannya? Jawabannya adalah dengan menjadi diri yang kompleks. Maksudnya? Menurut Mihai Csikszentmihalyi, diri yang kompleks adalah diri yang berhasil menggabungkan 2 proses, diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi adalah tentang mengambil tanggung jawab untuk menunjukkan keunikan atau keahlian diri kita dan berfokus pada pencapaian individu. Ini adalah sebuah usaha untuk membedakan diri dari orang lain. Sedangkan integrasi adalah tentang mengambil peran dalam bermasyarakat dan berfokus pada pengalaman bersama. Ini sebuah usaha untuk terhubung dengan orang lain agar mencapai tujuan bersama. Tapi, apa yang terjadi jika kita hanya melakukan satu hal saja? Jika terdiferensiasi tetapi tidak terintegrasi, kita mungkin bisa mencapai prestasi individu. Tapi, kita juga beresiko menjadi seseorang yang egois, meremehkan pentingnya memiliki hubungan dengan orang lain. Jika terintegrasi tetapi tidak terdiferensiasi, kita mungkin bisa merasa terhubung dan aman. Tapi ini meningkatkan risiko kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan diri secara unik. Kita kurang menghargai diri sendiri dan rela mengorbankan apapun hanya demi orang lain.
Inilah kenapa kita perlu menginvestasikan waktu dan tenaga yang sama dalam kedua proses tersebut untuk menghindari keegoisan dan konformitas. Di sini, kita juga bisa melihat bagaimana diferensiasi dan integrasi berhubungan dengan ketiga jenis persahabatan yang dijelaskan Aristoteles, di mana kita bisa menunjukkan keunikan atau keahlian diri kita sekaligus menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tapi, yang perlu kita perhatikan adalah kedalaman integrasi dalam setiap jenis persahabatan berbeda. Integrasi dalam persahabatan yang didasarkan kepentingan dan kesenangan seringkali bersifat dangkal karena keterhubungan antar satu orang dengan orang lainnya lebih menekankan penyelesaian faktor eksternal seperti pekerjaan yang harus diselesaikan atau tanggung jawab dalam komunitas. Sedangkan persahabatan yang didasarkan pada kebajikan memiliki integrasi yang lebih dalam karena keterhubungan antar individu tidak hanya difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan eksternal, tetapi juga internal. Meskipun ada perbedaan kedalaman integrasi dalam setiap jenis persahabatan, mengabaikan salah satunya dapat menyebabkan pengalaman sosial yang tidak lengkap dan berpotensi mengurangi kualitas kehidupan kita. Di sisi lain, membangun harmoni ketiga jenis persahabatan juga bukan sesuatu yang mudah, karena dalam prakteknya, tekanan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, trauma masa lalu adalah beberapa contoh yang bisa menghambat usaha kita dalam mencapai harmoni ketiganya. Dalam jangka pendek, itu mungkin tidak menimbulkan masalah yang signifikan. Namun, jika terus berlanjut dalam jangka panjang, kita lebih mudah mengalami entropi psikis, suatu keadaan di mana kita merasakan konflik internal yang ditandai oleh emosi yang tidak menyenangkan, ketidakmampuan untuk fokus, dan kegagalan mencapai tujuan. Semakin kita membiarkannya, semakin kita terjebak dalam lingkaran negatif, memandang hidup hanya dengan pola pikir negatif. Ini bukan perjalanan mudah, karena setiap individu memiliki kadar tantangan yang berbeda, sehingga usaha dan waktu untuk mencapainya juga bervariasi. Tapi setidaknya, ada dua pendekatan yang bisa kita coba dalam mencapai harmoni ketiganya. Pertama, membuat kondisi eksternal sejalan dengan tujuan kita. Pendekatan ini menyarankan agar kita dapat secara aktif membentuk lingkungan eksternal yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Misalnya, jika kita ingin membangun persahabatan berdasarkan kesenangan, kita bisa bergabung dengan komunitas online atau offline yang sesuai dengan minat dan preferensi kita. Jika kita ingin membangun persahabatan berdasarkan kepentingan, kita bisa menawarkan bantuan kepada mereka yang juga memberikan manfaat kepada kita. Kedua, mendefinisikan ulang tujuan kita. Pendekatan ini menunjukkan strategi yang lebih internal dan adaptif. Kita diharapkan bisa menyesuaikan ekspektasi, bahkan tujuan, ketika apa yang kita usahakan tidak selaras dengan keinginan awal kita. Sifat dinamis dalam sebuah hubungan harus disikapi dengan respon yang tepat agar bisa meminimalisir pengalaman negatif. Misalnya, jika kita hanya berjuang sendirian dalam membangun persahabatan yang didasarkan kebajikan, kita bisa mengalihkan fokus untuk mendapatkan kepentingan bersama atau kesenangan. Kesediaan untuk mengeksplorasi jalur alternatif bisa menunjukkan kepada kita bahwa bentuk hubungan yang berbeda dapat menawarkan kepuasannya tersendiri. Singkatnya, kedua pendekatan ini menawarkan perspektif yang saling melengkapi dalam mencapai keharmonisan tiga jenis persahabatan. Pendekatan pertama melibatkan pembentukan kondisi eksternal secara aktif agar selaras dengan tujuan kita. Sedangkan pendekatan kedua menekankan pentingnya regulasi internal. Dengan mengkombinasikan kedua pendekatan ini, kita telah membekali diri dengan alat yang lebih lengkap untuk menghadapi hubungan sosial yang rumit. Tapi ada sesuatu yang mengganggu di sini. Terlepas dari upaya terbaik kita, ada kalanya kita tidak dapat mengekspresikan tindakan atau perasaan sehingga memaksa diri untuk menyenangkan orang lain agar diterima. Dalam kasus seperti ini, apakah tindakan memakai topeng menciptakan kepura-puraan agar orang lain menerima kita menjadi sesuatu yang salah? Eksplorasi kita sejauh ini menunjukkan peta sederhana yang diharapkan bisa membantu kita bertahan di dunia modern melalui hubungan yang bermakna. Dari prolog, McLuhan memberikan gambaran tentang pentingnya memahami pengaruh medium terhadap diri kita sendiri, interaksi kita dengan orang lain, dan kehidupan secara keseluruhan. Bab 1, menggarisbawahi pentingnya membina hubungan yang bermakna. Bab 2, menggali konsep bahwa hubungan yang bermakna adalah harmoni dari tiga jenis persahabatan. Bab 3, merekomendasikan kita untuk menjadi diri yang kompleks dengan menggabungkan dua proses, diferensiasi dan integrasi untuk menjauhkan diri dari entropi psikis. Perjalanan ini kemudian mengarahkan kita pada satu pertanyaan akhir. Apakah tindakan memakai topeng menciptakan kepura-puraan agar orang lain menerima kita menjadi sesuatu yang salah?
Konsep memakai topeng seringkali kita artikan sebagai alat untuk menyembunyikan atau menipu demi mencapai tujuan yang jahat, baik dalam konteks pribadi, profesional, atau sosial. Tentu saja kita tidak ingin memakai topeng dalam definisi seperti itu, karena sadar bahwa hubungan yang dibangun berdasarkan kebohongan dapat membawa konsekuensi negatif bagi diri kita, orang lain, serta kualitas dan kelanggengan hubungan itu sendiri. Namun, kehidupan terkadang menghadirkan tantangan yang membuat kita seolah tidak punya pilihan lain. Pada saat seperti ini, memakai topeng bisa dilihat sebagai strategi untuk mempertahankan diri. Misalnya, sebagai karyawan yang belum memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan baru, kita harus tetap tersenyum di hadapan atasan yang tidak pernah menghargai usaha kita. Atau seseorang yang pernah dihakimi dalam hubungan sebelumnya memilih untuk menutupi masalahnya dengan wajah ceria di hadapan sahabatnya saat ini, meskipun dia sebenarnya memerlukan dukungan. Dinamisme kehidupan menunjukkan bahwa apa yang terlihat baik saat ini bisa saja menjadi berantakan dan mengharuskan kita mengubah strategi bertahan hidup di masa depan. Oleh karena itu, memakai topeng bisa menjadi pilihan yang lebih masuk akal ketika kejujuran menjadi sesuatu yang tidak praktis atau bahkan berisiko. Meskipun begitu, ini tidak mengartikan bahwa kita harus melakukannya terus-menerus. Sebaliknya, hal ini menekankan tentang pentingnya memahami seni memakai topeng. Artinya, kita paham kenapa dan kapan harus menerapkannya, serta bersedia mengambil tindakan korektif jika hal itu secara signifikan memperburuk keadaan dan entropi psikis. Kita memang harus menerima fakta bahwa banyaknya tantangan dan kejutan yang dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa menjamin lingkungan yang sehat secara psikologis, secara konsisten. Apa yang kita lakukan hanyalah tentang mengoptimalkan rasio, mengusahakan aspek positif yang lebih besar, sambil secara hati-hati mengelola aspek negatifnya. Untuk bertahan, kita perlu memastikan bahwa hubungan-hubungan yang kita jalani saat ini tetap bisa menghasilkan dampak positif. Sedangkan untuk berkembang, kita harus memitigasi dampak negatifnya. Intinya, ini bukan untuk mencapai kesempurnaan dalam hubungan. Ini adalah upaya untuk membina hubungan yang lebih sehat agar kehidupan bisa bergerak ke arah yang lebih tenang.